Ada pesan yang perlu kami hadirkan saat ini adalah pesan untuk keluarga. Kita membuat pondok pesantren, kita membuat sekolah, kita mikirkan anaknya sekolah, kita mikirkan anaknya belajar, kita mikirkan anak menjadi baik dan seterusnya. Itu tidak lain seperti bunga-bunga yang kita bahas. Akan tapi potnya itu seperti apa? Pupuknya benar enggak? Lahannya baik atau tidak? Sebuah tanaman agar tumbuh baik harus berada di tempat yang baik. Sehingga ternyata kita akan dianggap omong kosong bicara tentang pendidikan sehebat apapun kalau lupa bahwasanya ada sebuah tempat yang harus dibenahi terlebih dahulu, yaitu keluarga. Jadi kami mungkin tahun ini adalah tahun keluarga. Wahai para bapak dan ibu, jadikan rumah anda itu rumah yang nyaman, yang enak bagi anak-anak anda. Pastikan. Yang pertama adalah hadirkan mahabbah, makna cinta. Hadirkan cinta dan kasih sayang di dalam rumah anda. Artinya, biasakanlah wahai seorang ayah, suami menghidupkan hidup cinta dan kasih sayang. Pembiasaan untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam rumah. Bagaimana menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Tentunya cinta ada sebabnya, tidak serta-merta. Sebab hari ini ada seorang anak yang melihat ayahnya itu seperti monster, atau hanya seorang direktur tapi bukan seorang ayah yang lembut kasih, hanya seorang jenderal, hanya seorang ustadz barangkali, tapi bukan orang yang lembut kasih di rumahnya. Gagal dia. Akan tapi anda seorang ayah harus menjadi ayah yang dicintai oleh anak. Tentunya kita membangun perilaku yang baik dalam diri kita, membangun keindahan dalam rumah. Ini kalau kita lupakan, sia-sia kita akan bangun anak, akan susah. Karena di rumah kita telah menjadi rumah yang tidak sehat. Jadi pastikan, jadi suami oke, anda mungkin seorang bos, seorang direktur, seorang jenderal, seorang ustadz yang sangat berwibawa di mimbar, tapi di rumah beda. Anda punya fungsi di rumah memang sebagai seorang guru, iya, tapi tidak kalah pentingnya adalah fungsi sebagai seorang ayah, sebagai penyubur dan penabur cinta. Ayah dan ibu, bagaimana rumah kita itu rumah indah. Kehidupan antara suami istri ini harus menularkan cinta, sehingga menampakkan kemesraan, keindahan, kebaikan, pengabdian antara suami istri di depan anak. Itu penting, sehingga menumbuhkan kekaguman pada sang anak, pada akhirnya menumbuhkan cinta pada sang anak. Jangan sampai seorang anak kalau ngomong sama ayah, kita katakan, umi saja ngomong, kamu saja nggak enak. Nggak ada, itu pasti ayahnya hantu tuh, pakai kopiah putih. Kalau sampai ada anak mau ngomong ke ayahnya pakai gini-gini, pakai sedorong-dorongan kepada anak yang lainnya, hati-hati. Anda harus sadar, anda monster. Saya harus tegas begini, di rumah anda nggak boleh ada monster. Di rumah anda yang ada adalah laki-laki yang lembut, penuh kasih dan penuh wibawa. Duh, ini ada kakak beradik tuh ngomong, kamu aja, mama ibu, kamu aja ada enak, ribut, mbak anak, bapaknya pak, rupanya dia monster pakai kopiah putih dia. Hati-hati, nggak ada monster di rumah kita. Jadikan anak anda di saat ingin berbicara dengan anda bebas, dengan senang, dengan tenang. Ini dimulai di rumah, maka akan rumah kita menjadi rumah yang sangat mudah membentuk anak-anak kita nanti untuk menjadi apa? Yang jelas akhlak mulia, kelembutan hati. Ini rumah ini harus kita perhatikan hari ini, yaitu menghadirkan cinta. Yang kemudian yang kedua, hadir di tengah-tengah kehidupan anak. Dalam arti bukan hadir anaknya harus bersama kita, enggak. Kita harus pikiran kita, hati kita itu mencermati perkembangan anak. Di saat anak ingin ngobrol dengan kita, beri kesempatan. Ada sebagian orang kalau anak pengen ngomong apa sih, dia bisa, enggak usah, nanti aja, ayah sibuk. Sibuk lagi jadi ustadz, sibuk ceramah, direktur, DPR, apa lagi, gubernur, wali kota. Ya rugi dong. Mentang-mentang ustadz kadang banyak sibuk mau ceramah, ya salam, anaknya ditelantarkan. Oh kak, enggak begitu. Di saat ada anak ingin berbicara dengan anda, beri kesempatan. Apa sayang?
Kadang-kadang cuma gitu aja, kamu cengeng. Wah, akhirnya kamu ngadu lagi Pak ya. Ini penting. Jadi mereka itu sebetulnya ingin cari kawan, diskusi. Di saat ngobrol kepada Anda, apapun Anda dengar dulu. Kalau ternyata Anda berat tidak bisa, entar dulu. Anda sebagai seorang tua tetap orang tua. Ibu kok kayak anak-anak. Ibu harus sebagai seorang ibu. Artinya jadikan diri Anda itu bisa hadir di dalam kehidupan anak Anda, diperhitungkan, dipikirkan sama anak, sehingga kalau ada apa-apa anak kita ada kemana-mana dulu mesti ke mamanya, ke ayahnya. Nah ini ayahnya kadang tidak punya waktu, terlalu sibuk, pulang kerja sibuk cari duit, sampai ngomong mama pengen jalan-jalan sama ayah. Ayah sibuk sayang, sibuk. Waktunya ayah mahal banget. Makanya tidak ada salahnya belakang rumah Anda coba gelar tikar sesaat-sesaat, minum teh bersama, ada bentuk suasana, termasuk hadir di rumah selagi anak di rumah. Mungkin ada anak mondok dan sebagainya, perlu ada waktu-waktu untuk merhatikan mereka, jam telepon, jam belajar. Di saat di rumah, khususnya di saat mereka pulang dari pesantren, pastikan Anda bersama mereka, nikmati kebersamaan dengan mereka. Cuman kadang-kadang orang tua yang terubah pendidikan ini, bahasanya itu maksudnya membebaskan sang anak. Sudahlah nak, kau kemana aja deh, jalan-jalan. Loh, ini kesempatan untuk dekat. Anda kalau perlu cuti juga bisa bersama sang anak. Jadi kebersamaan anak itu penting. Apalagi mohon maaf kalau saat yang anaknya di rumah khususnya. Kalau anak di pondok, ibu di rumah, tidak bersamanya ibu dengan anak dimaklumi karena tempatnya berbeda. Angkatnya waktu telepon pun bermakna. Tapi yang jadi masalah di saat sama-sama berada di rumah tapi ibu tidak pernah hadir, itu nyiksa sekali. Sana sayang belajar biar pinter ya, belajar. Iya ma, ibunya handphonean nonton YouTube di sampingnya. Kira-kira gimana? Ibu enggak kesel sana. Ya belajar pinter. Uminya lagi ngadep ke sana. Ya mi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. YouTube. Ada yang begitu? Ada? Jujur tak doain sembuh nanti. Jujur tak doain sembuh. Jujur ada nggak? Sembuh insyaallah habis ini. Amin. Nggak boleh gitu Bu, bener. Bahkan kami selalu sampaikan, jika Anda wahai ayah, wahai Anda sebagai seorang ibu, menemani anak Anda waktu browsing internet, itu jauh lebih bagus daripada sholat sunnah yang Anda tegakkan. Kenapa? Supaya tidak liar. Rupanya ibunya nggak mau itu. Kenapa? Ibunya juga sibuk sendiri dengan internet. Repot. Ini problem zaman ini. Hadirnya susah. Anda temani, Anda kasih motivasi mereka, sayang, ayo semangat. Bahkan yang menjadikan sebab kita tidak hadir dalam kehidupan mereka harus kita pangkas. Handphone itu betul-betul menjadikan tidak hadir kita. Anak pun tidak hadir bersama kita. Kayaknya di rumah, nggak mondok ya. Di rumah nggak, masuk kamar dikunci, nggak bisa ketemu ayahnya. Dipanggil, sayang, ya ma besok ntar ma masih sibuk, ya ma, marah tuh. Mama tuh ngerepotin aja, sibuk nih. Padahal handphone dan dia. Kelihatannya dekat sama-sama di rumah tapi tidak pernah kenal. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, nggak. Bahkan ini termasuk kami singgung masalah dunia media ini. Kita kalau bisa membuat rambu-rambu di rumah. Anda seharusnya menjadi seorang ibu yang malu kalau megang HP di depan anaknya. Hari ini supaya tidak ditiru, sehingga anak-anak di rumah itu menghormati keadaan bahwasanya megang HP di rumah adalah bertentangan dengan rumus cinta. Anda pahami makna ini. Kalau ternyata anak Anda takut kepada Anda, berarti Anda salah. Anda telah menempatkan Anda sebagai genderuwo, hantu, monster, bukan sebagai orang yang penuh kasih. Anda harus jujur ini masalah ini. Baru setelah itu nanti, kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah di rumah itu harus ada rambu-rambu. Sebab ada orang ingin menumbuhkan cinta tapi melanggar rambu-rambu, sampai anaknya salah tuh nggak berani ngingetin, takut nggak cinta. Kata Buya kan harus cinta, nanti saya tegur malah lari, gimana gitu kan. Jadi untuk menumbuhkan cinta tetap di rumah ada rambu-rambu. Jadi di rumah ada peraturan Bu, ini larangan dan sebagainya. Cuma gini, di dalam peraturan yang ada di rumah antara mewajibkan dibandingkan dengan motivasi. Nah ini maksudnya gini,
Harus ada rambu-rambu, cuman di saat Anda memperlakukan rambu-rambu itu tentu dengan hati, dengan cinta tadi. Dan dengan hadir, maksudnya dengan cinta, dengan perhatian. Seandainya anak Anda melakukan kesalahan, itu bukan langsung Anda hantam habis-habisan. Karena dia punya hati, karena bisa jadi kesalahannya adalah kesalahan pertama dan dia tidak sengaja dan sebagainya. Khususnya di saat dia dapat tugas dari Anda misalnya, lah kok salah? Ini kebanyakan seorang tua itu terlalu idealis. Maksudnya pokoknya anakku harus gini. Jadi di saat anaknya tidak sesuai dengan keinginannya langsung habis. Kamu dasar gak becus, gak bener, sudah dikasih tahu. Ini adalah kelemahan seorang tua, mematahkan mental sang anak. Hati-hati, kalau Anda menemukan Anda ada salah nyapu gak bersih misalnya, gak usah man, kamu itu anak apa sih, nyapu aja gak bersih kayak itu suruh beli terong keluar timun. Ayo, terong sama mirip atau nggak mirip? Mirip atau tidak mirip? Sama sayur. Cuma biar namanya anak kadang-kadang pikirannya tuh terong sampai dia bingung. Suruh beli terong. Cuman tadi kelihatan umiknya megang timun. Pulang keluar timun. Suruh beli terong keluar coba Anda kan ini nggak dengar kupingnya, makanya kalau disuruh tuh kupingnya didengar kupingnya, itu mematahkan semangat. Kenapa Anda rubah dengan cara baik? Sayang, loh kok bisa ketemu timun gimana? Loh mama tadi lah ternyata betul-betul dia salah dengar, kenapa kita marahi juga? Sayang, terima kasih, kebetulan mama kan harus makan timun juga, sekarang orang beli terong ya sayang ya. Jadi tidak tahu yang salah ngomong mama atau kamu salah dengar, ya. Kalau mama salah ngomong berarti yang salah mama. Kalau kamu salah dengar, ke depan dengarnya hati-hati ya sayang ya. Sudah timunnya enak, bagus lagi temannya. Tapi ke depan hati-hati loh ya. Gitu, jangan langsung dipatahin. Enggak dengar dasar kuping dari kemarin, suruh bawang aja ketemu cabai. Ini sebagian dari orang tua itu kalau melihat kesalahan sang anak itu langsung dihampisin, jeder gitu. Maka tunjukkan sisi perjuangannya. Dia sudah nyuci bersih, ada yang kotor. Sayang, makasih sudah bantu Umi nyuciin piring ya, makasih, anak soleh. Terus ini sayang nih, ini nanti kalau nyuci ke depan, masya Allah, ini sudah luar biasa. Ini dilap sekalian sayang ya, biar sampai bersih. Itu, jangan nggak becus, ngerjain sekali, mending nggak usah kerjain sekalian. Itu yang biasa kan. Nah ini termasuk kadang kita gampang menghabisi sang anak dengan amarah-amarah. Jadi kalau ada sebuah peraturan itu antara motivasi dan larangan itu seimbang. Anda menyuruh, oke. Menyuruh apa dengan kata yang lembut? Anda melihat keadaannya dulu. Menyuruh memberi tugas. Apa nyapu, ngerjakan ini, jaga adik apa, harus Anda pakai bahasa yang lembut sebagai seorang tua. Jadi waktu Anda memberikan satu peraturan, bagi dia ada peraturan itu nyaman. Kemudian setelah itu di saat menemukan kesalahan, Anda jangan patahkan mentalnya, Anda hanya fokus kepada kesalahannya. Itu menjadikan anak itu hancur mentalnya. Sehingga mengerjakan, ya paling salah lagi salah. Memang kalau sama mama itu nggak ada benernya. Ada anak ngomong gitu? Ada. Nggak ada benernya. Betul. Ini biasa. Berarti kalau sudah ada anak ngomong begitu, betul. Mungkin yang salah adalah orang tuanya, tidak pernah memberikan penghargaan di saat sang anak itu mengerjakan sesuatu. Padahal waktu kerjakan dia berjuang mati-matian. Cuman salah ujung-ujungnya. Ya tetap kita salahkan, tapi di samping kita menyalahkannya, harus kita beri motivasi.